Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu sehat semua ya. Oke, sekarang Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Ya Bu. Bulan hari Hadir Bu. sini saya Bu. Mawaddah Ulfa. Saya Bu. Auliatul Hidayah. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Cindy, silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi bab 2 mengenai wujud zat dan perubahannya dengan topik mengenal perubahan wujud zat melalui makanan tradisional dodol dari Garut, Jawa Barat. Oke, sebelum kita membahas materinya, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak ibu dapat mengetahui macam-macam wujud zat, dan yang kedua, anak-anak ibu dapat mengetahui dan mempelajari bagaimana proses terjadinya perubahan wujud zat. Sebelum kita masuk ke materinya, siapa yang tahu apa aja sih macam-macam dari wujud zat? Saya Bu. Oke, coba Mawaddah Ulfa, apa aja nak? Ini macam-macam wujud zat itu ada 3 Ibu. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, badan tepuk tangan dulu semua. Oke, jadi anak-anak, wujud zat itu merupakan bentuk-bentuk fisik zat yang bergantung pada suhu dan tekanan, di mana zat dapat berada dalam bentuk padat, cair, dan juga gas. Nah, wujud zat itu terbagi menjadi 3 macam. Tadi sudah disebutkan ya oleh Mawaddah. Yang pertama itu ada zat padat. Zat padat merupakan bentuk zat yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap dengan partikel-partikel penyusunnya yang susun rapat dan tidak mudah berubah wujudnya. Yang kedua itu ada zat cair. Zat cair merupakan salah satu wujud zat yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadannya. Dan yang ketiga itu ada zat gas, yaitu salah satu wujud zat yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadah.
pertama itu ada mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, 4 mengembun, 5 menyublim, dan yang keenam adalah mengkristal. Kita bahas dulu ya satu persatu. Yang pertama, mencair. Mencair merupakan proses perubahan wujud zat yang terjadi apabila bentuk benda asalnya padat kemudian menjadi cair. Untuk mengubah benda tersebut menjadi cair adalah dengan memanaskan atau menaikkan suhu benda tersebut. Yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan perubahan yang terjadi dari wujud asal benda cair menjadi bentuk benda padat karena didinginkan hingga ke titik beku. Perubahan wujud zat yang ketiga ada menguap. Menguap merupakan berubahnya wujud benda yang semula cair menjadi gas karena dipanaskan atau menaikkan suhu benda tersebut. Yang keempat, ada proses perubahan wujud zat berupa mengembun. Mengembun merupakan benda yang asalnya berbentuk gas berubah menjadi bentuk cair akibat adanya paparan energi panas yang dialami oleh benda tersebut. Yang kelima, ada menyublim. Menyublim merupakan berubahnya benda padat menjadi gas akibat adanya penurunan suhu menjadi lebih dingin atau lebih rendah. Dan yang terakhir ada perubahan wujud zat yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud zat yang terjadi dari benda gas menjadi benda padat akibat adanya pelepasan energi panas dari benda tersebut. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan mulai dari pengertian wujud zat, macam-macam wujud zat, dan yang terakhir Ibu menjelaskan mengenai macam-macam wujud zat. Sekarang kita akan masuk ke bagian mengenal dodol dari Garut Jawa Barat yang akan kita kaitkan dengan wujud zat dan perubahannya. Sebelum kita masuk ke materi dodol dari Garut Jawa Barat, Ibu akan menampilkan dulu video mengenai dodol Garut dari Jawa Barat. Oke, ini akan Ibu tampilkan video mengenai dodol dari Garut Jawa Barat. Anak-anak tolong diperhatikan ya. Ya, Bu.
Kemudian tahun 2017, penerbitan pada mencatat bahwa jumlah lulusan pembuatan dodol mencapai 101 unit dengan melibatkan 3.502 orang dan jumlah produksi yang dihasilkan dalam setahun mencapai 4.376 ton dengan nilai produksi mencapai lebih dari 43 miliar rupiah. Baik anak-anak, baru saja kita saksikan bersama-sama video mengenai sejarah dodol dan juga mengenai proses pembuatannya. Jadi, dodol Garut merupakan makanan khas dari Garut, Jawa Barat. Dodol ini memiliki rasa yang manis, kenyal, serta dibuat dari bahan-bahan alami mulai dari tepung ketan, santan kelapa, gula merah, dan menggunakan garam secukupnya. Biasanya dodol Garut ini disajikan pada saat acara pesta, acara adat, maupun hari raya. Yang dimana pembuatan dodol Garut ini biasanya dimasak secara bersama-sama. Biasanya masyarakat Garut membuatnya secara bergotong royong. Baik anak-anak, kemudian ada kajian biologi mengenai dodol dari Garut, Jawa Barat. Yang pertama, kajian biologinya mengenai bahan dodol berasal dari tumbuhan alami, yaitu kelapa atau santan, kemudian tebu atau aren yang dibuat menjadi gula merah, dan ketan yang dibuat menjadi tepung. Sehingga bahan-bahan tersebut dicampurkan untuk menjadi dodol Garut itu. Kemudian yang kedua, adanya kandungan gizi alami dari bahan-bahan yang digunakan dalam dodol Garut. Yang pertama, santan kelapa mengandung lemak dan vitamin. Yang kedua, gula merah mengandung energi seperti karbohidrat sederhana. Dan yang ketiga, tepung ketan mengandung kalsi. Kemudian kajian biologi selanjutnya adalah adanya pengaruh mikroorganisme. Jika dodol disimpan terlalu lama tanpa pengemasan yang baik, maka dodol tersebut dapat ditumbuhi oleh jamur. Kajian selanjutnya itu adalah kajian kimia mengenai dodol dari Garut, Jawa Barat. Yang pertama, pada proses pembuatan dodol Garut terjadi yang namanya reaksi pencoklatan atau karamelisasi antara gula merah dan panas yang menghasilkan manis dan warna coklat pada dodol. Yang kedua, lemak dari santan mengalami penguraian sebagian yang dinamakan hidrolisis lemak yang menghasilkan aroma khas dodol. Dan yang ketiga, terjadi reaksi Maillard yang dapat terjadi jika dodol dipanaskan lama. Di mana reaksi ini terjadi antara gula, protein dari santan dan juga tepung. Di sini ada kajian fisika mengenai dodol Garut. Dalam IPA, perubahan wujud zat karena panas disebut dengan perubahan fisika. Pada makanan tradisional dodol Garut ini, saat adonan yang dipanaskan terjadi dua perubahan wujud zat. Yang pertama, air di dalam adonan menguap. Mengapa menguap? Karena air pada adonan itu di dalam wajan besar itu dipanaskan menggunakan api sehingga adonan yang berada di dalam wajan besar itu mengalami proses penguapan. Yang kedua, itu adalah gula dan tepung mengalami proses karamelisasi atau pemadatan. Jadi, bahan-bahan yang digunakan dalam dodol Garut itu ada salah satunya menggunakan tepung ketan, yang dimana jika suatu makanan itu menggunakan tepung ketan, maka semakin lama makanan itu dimasak, maka makanannya akan semakin memadat atau mengkaramelisasi. Ini juga disebut dengan perubahan yang tidak dapat balik, artinya perubahan ini tidak dapat menjadi adonan lagi. Selain dalam fisika,
berasal dari tradisi masyarakat. Yang pertama adalah tradisi bergotong royong. Jadi, pada saat membuat dodol garut, itu masyarakat yang ada di suatu daerah, mereka secara bergotong royong beramai-ramai membuat dodol tersebut. Yang kedua, adanya kesabaran dan ketekunan. Mengapa dibilang ada kesabaran dan ketekunan? Itu karena pembuatan dodol garut itu memakan proses yang sangat lama dan juga butuh kerjasama dan juga butuh ketekunan dalam membuatnya. Dan yang ketiga itu adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Seperti masyarakat tersebut mengetahui bagaimana dodol itu sudah matang atau belum tanpa menggunakan alat-alat modern. Mereka hanya dapat mengetahui bagaimana dodol itu sudah matang dengan cara mereka melihat dari warna dan juga kekentalan dari dodol tersebut. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan mengenai wujud zat dan perubahannya dengan topik mengenal perubahan wujud zat melalui makanan tradisional dodol dari Garut, Jawa Barat. Oke, kayaknya anak-anak itu sudah mulai ngantuk ya. Nah, gimana kalau kita ice breaking dulu nih? Kita ice breaking gerakan tangan ke atas menggapai kita. Ayo semuanya berdiri dulu. Oke, siap ya. Semuanya gerak ya. Kita juga akan nyanyi bersama-sama. Tangan ke samping, punya kembang. Tangan ke depan, tiga berdepan. Tunjukkan kaki, sila berdoa. Duduk, kaki duduk. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Jadi dua jembatan. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau membagikan tugas dulu. Ibu mau membagi kalian menjadi dua kelompok, yang dimana satu kelompoknya isinya 2 orang ya. Jadi bagi kelompok yang bisa menjawab pertanyaan Ibu paling banyak, dia akan mendapatkan hadiah dari pembelajaran. Siap semuanya? Iya, Bu. Oke, jadi ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2 ya. Iya, Bu. Dengarkan pertanyaannya baik-baik ya. Oke, sudah siap ya? Oke, Ibu akan mengajukan 5 pertanyaan. Jadi bagi kelompok yang paling banyak menjawabnya dan paling cepat dan benar juga jawabannya akan mendapatkan hadiah ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Zat yang memiliki ukuran dan volume yang tetap disebut dengan zat nomor 1. Zat padat Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Masih ada 4 soal ya. Soal yang kedua. Zat yang awalnya padat, zat yang awalnya cair belum menjadi padat disebut dengan nomor 1 lagi yang kedua.
unit zat yang selalu mengikuti bentuk tergantung wadahnya. Kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi sekarang sementaranya kelompok 1, 2 dan kelompok 2, 1 poinnya. Oke, pertanyaan yang keempat. Zat yang awalnya padat berubah menjadi cair disebut kelompok 2 cair. Oke, tepuk tangan dulu. Ini skornya udah 2 sama ya. Jadi ini ada satu soal lagi penentuan. Oke. Soal yang kelima, soal yang terakhir ya. Apa nama perubahan zat yang awalnya padat menjadi gas? Kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi setelah 5 soal sudah terjawab, ternyata kelompok 2 paling banyak menjawabnya. Kelompok 2 menjawab 3 soal dan kelompok 1 cuma menjawab 2 soal. Oke. Nah, ini untuk hadiahnya Ibu kasih di akhir pembelajaran ya. Ya. Oke. Anak-anak, hari ini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran? Coba Aulia. Dari yang saya dapat tuh hari ini tulisannya untuk kita itu ada cair gas. Terus itu Bu yang saya tahu. Oke, jadi yang awal dari itu ya kesimpulan dari Aulia. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah wujud zat itu terbagi menjadi 3 macam. Ada zat padat, cair, dan gas. Kemudian ada juga yang namanya perubahan wujud zat. Ada yang namanya membeku, mencair, mengembun, menguap, menyempit, dan yang terakhir mengkristal. Dan kita juga tadi sudah belajar bersama-sama mengenai perubahan wujud zat melalui makanan tradisional dodol dari Garut, Jawa Barat. Oke, gimana? Pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan Bu. Oke, jadi hari ini anak-anak itu sudah mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai perubahan wujud zat, kemudian juga mendapatkan pengetahuan mengenai makanan tradisional dari daerah Jawa Barat, dan juga hari ini anak-anak ibu mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, hal baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan keselamatan sampai pulang ke rumah. Untuk bulan hari, silakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ada yang bisa kita lakukan dulu berdoa. Sudah selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.